Ya, selamat pagi semua. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perusahaan Matahari. Berikut anggota kelompok kami. Saya Devi Mawarni, kemudian ada Joanna, kemudian ada Muhammad Iqbal, dan Brian Matius, dan Muhammad Rifki Roman. Materi yang akan dibahas yaitu satu, profil perusahaan, yang akan membahas deskripsi perusahaan, produknya, lokasinya, dan sebagainya. Kedua, analisa jalan perusahaan, yang akan membahas analisa hubungan perusahaan dengan pelanggannya. Ketiga, desain strategi dan sistem cara pengusulan, yang akan membahas desain berupa narasi, diagram proses cara Amanda, landasan teori, dan mock-up UI. Keempat, ada prototipe yang akan membahas desain dan plan dari garam yang diusulkan. Berikutnya, satu, profil perusahaan. PT Matahari Department Store adalah perusahaan retail terkemuka di Indonesia yang menyediakan berbagai perlengkapan dengan harga yang terjangkau dan didirikan oleh Pak Ari Darmawan. Tentunya perusahaan ini produknya berupa barang. Matahari menghadirkan produk stylish berkualitas tinggi serta pengalaman berbelanja yang istimewa. Kemudian produk yang dijual terdapat fashion pria dan wanita, sepatu pria dan wanita, aksesoris, perhiasan, dan alat makeup. Kemudian sejarah berdirinya pada tanggal 24 Oktober 1958, Pak Ari Darmawan hanya mendirikan satu gerai busana anak-anak di Pasar Baru, Jakarta, dan berkembang menjadi perusahaan nasional. Pada tahun 1972, membuka departemen store modern pertama di Indonesia dengan nama Matahari setelah membeli toko desain yang jatuh. Pada tahun 2000, meluncurkan program Matahari Club Card atau MCC, yang kini menjadi program customer loyalty terbesar di Indonesia. Pada tahun 2009, perseroan melakukan spin-off dari PT Matahari Putra Prima Tbk untuk membentuk entitas baru, yakni PT Matahari Department Store Tbk. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, masih di sejarah berdiri. Pada tahun 2010, Matahari diakuisisi oleh PT Mido Indonesia. Kemudian di tahun 2011, Matahari dan Mido Indonesia bergabung menjadi satu, yang mana Matahari menjadi surviving entity atau entitas ini tetap ada meskipun merger dengan perusahaan lain. Lalu di tahun 2013, perusahaan ini mencetak kenaikan laba bersih sebesar 68,3% menjadi 165 miliar rupiah. Lalu terdapat struktur organisasi, dimulai dari presiden director dengan bawaan corporate secretary, kemudian ada operation terbagi menjadi sales, receiving, loss prevention, social responsibility, lalu customer care, kemudian commercial dan marketing terbagi menjadi consumer goods, promotion, dan merchandise, lalu ada finance dan risk management terbagi menjadi accounting, credit, budgeting, dan market risk, lalu ada information technology, terbagi menjadi technical, function, help desk, dan service. Kemudian human resource terbagi menjadi procurement, training, dan asset management. Lalu visi dan misi perusahaan, visinya semua orang Indonesia dapat tampil menarik dan nyaman, dengan misi menyediakan berbagai kebutuhan fashion berkualitas dan terjangkau bagi para pelanggan dengan suasana yang ramah, sehingga dapat memberikan pengalaman belanja yang menyenangkan dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Lalu jumlah gerai Matahari dari tahun ke tahun mulai ada peningkatan dari 2010 hingga 2019 total menjadi 162 gerai. Lalu berikutnya kita akan menjelaskan analisa CRM perusahaan yang akan dijelaskan oleh Jojo. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang CRM yang diimplementasikan oleh Matahari. Yang pertama adalah MCC atau Matahari Club Card. Ini merupakan program loyalty untuk pelanggan. Di sini ada dua jenis. Yang pertama itu Red, di mana biaya pendaftarannya 20.000, kemudian mendapatkan diskon 5% untuk promosi ulang tahun dan Matahari Rewards Day. Kemudian dengan belanja 20.000 itu sudah mendapatkan 100 OVO point. Kemudian yang kedua ada Diamond, ini tidak ada biaya pendaftaran, tapi dalam 1 tahun harus melakukan pembelanjaan 5 juta, nanti akan mendapatkan kartu ini. Kemudian mendapatkan diskon 10% untuk promosi ulang tahun dan Matahari Rewards Day.
kemudian mendapatkan 200 OVO point dengan minimum belanja 20.000 dan mendapatkan 5 OVO point untuk pembelanjaan pertama, di mana 1 OVO point ini setara dengan Rp1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Brian. Baik, selanjutnya masih CRM yang diimplementasi, yaitu tentang marketing database. Nah, Matahari Department Store ini sudah mengimplementasikan marketing database dengan cara mendapatkan data pelanggan berupa nama pelanggan, usia, alamat, hingga tanggal lahir, dan penghasilan per bulan. Dengan informasi ini, Matahari dapat mengetahui identitas pelanggan hingga dapat memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada pelanggan tersebut, sehingga mengirimkan katalog pada alamat yang tertera. Nah, yang kedua, Matahari Department Store dapat mengetahui produk atau barang apa saja yang biasanya sering dibeli oleh pelanggan tersebut, sehingga Matahari dapat mengirimkan informasi terbaru terkait barang yang sering dibeli oleh pelanggan. Nah, yang ketiga, Matahari Department Store juga dapat mengetahui jumlah akumulasi poin yang telah didapat oleh pelanggan. Nah, dengan mengetahui akumulasi poin tersebut, Matahari dapat memberikan voucher senilai poin yang telah didapat oleh konsumen tersebut. Nah, selanjutnya, masalah yang dihadapi oleh Matahari. Masalah yang pertama yang dihadapi oleh Matahari yaitu tentang sarana komunikasi yang melalui fax dan email. Nah, fax dan email ini belum tentu fax dan email ini sekarang ini sedang menjadi masalah, yaitu ketika pelanggan ingin melakukan komplain dan segera menyampaikan dan mendapatkan penyelesaian dari masalah itu, Matahari tidak dapat langsung segera menyelesaikan masalahnya, sehingga itu membutuhkan waktu yang berhari-hari jika melalui email dan fax. Oleh karena itu, Matahari akhirnya membuat suatu solusi, yaitu dengan menyediakan Halo Matahari yang dapat dihubungi secara langsung oleh pelanggan, dan juga tetap menyediakan email dan fax-nya, sehingga pelanggan yang memiliki fax dan email masih tetap dapat menghubungi Matahari juga. Di samping itu, mereka juga yang memiliki nomor handphone Matahari call center dapat langsung menghubungi Matahari jika ingin menyelesaikan masalahnya secara cepat. Nah, masalah kedua yang dihadapi yaitu Matahari mendapat tekanan dari pelaku perdagangan secara online, atau banyak pesaing yang sudah melakukan bisnisnya secara online. Maka dari itu, Matahari juga ikut bersaing dengan mengeluarkan websitenya www.matahari.com pada tahun 2015. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Viko. Oke. Desain strategi dan sistem CRM yang diusulkan. Sistem CRM yang ingin diimplementasikan yaitu menerapkan SFA di kasir. Nah, pengertiannya yaitu aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan untuk manajemen penjualan. SFA menyediakan alur kerja otomatis untuk menciptakan proses penjualan yang lebih efisien dalam mengelola prospek bisnis, perakiraan penjualan, dan kinerja tim. Dan menggunakan SFA, tenaga pemasaran dapat mengakses informasi terkait agensi dari mana saja dan kapan saja. Alat ini didedikasikan agar para tenaga pemasaran dapat meningkatkan efisiensi dan profesionalisme dalam melakukan aktivitas penjualan. Nah, rangkuman jurnal. Nama penulis yaitu Gitau G, Obako R, Litondo K, dan Gaku C. Pada tahun 2017, judulnya yaitu The Link Between Salesforce Automation System and Sales Performance in the Consumer Goods Industry in Nairobi, Kenya. International Academic Journal of Information System and Technology. Nah, SFA memungkinkan kegiatan penjualan secara langsung kepada pelanggan dengan mengelola hubungan pelanggan dari siklus penjualan dan pemeliharaan SFA yang lebih efektif dan efisien. Dengan adanya bantuan SFA, maka perusahaan dapat menggali lebih dalam informasi yang dimiliki oleh pelanggan, lalu dengan mengolah data tersebut
perusahaan dapat lebih memahami kebutuhan pelanggan. Contohnya pada tanggal atau hari apa saja suatu produk perusahaan laku lebih besar dibanding hari yang lainnya. Dengan SFA, perusahaan dapat mengetahui informasi-informasi mengenai hal tersebut. Hal lain seperti jika perusahaan ingin melihat riwayat penjualan perusahaan juga dapat dilakukan oleh SFA. Maka dari itu, untuk mendukung life cycle dari CRM, maka SFA adalah salah satu jawabannya karena dapat meningkatkan efisiensi tugas administrasi berulang dan meningkatkan komunikasi dalam organisasi. Landasan teori SFA yaitu menurut Battle and McLean tahun 2012, otomasi tenaga penjualan adalah penerapan teknologi komputerisasi untuk mendukung tenaga penjualan dan manajemen penjualan dalam pencapaian tujuan. Lebih jauh, SFA memungkinkan anggota tim penjualan menjadi lebih efisiensi dan efektif dalam peran pekerjaan mereka. Perangkat keras dan perangkat lunak adalah elemen teknologi utama dari SFA. Hardware meliputi perangkat desktop, laptop, dan perangkat genggam seperti tablet dan ponsel pintar, dan teknologi kontak atau call center. Software terdiri dari solusi yang dirancang untuk membantu suatu area dalam pengelolaan penjualan. Semua perangkat lunak SFA dirancang sedemikian rupa sehingga perusahaan dapat mengumpulkan, menyimpan, menganalisa, mendistribusikan, dan menggunakan data yang berkaitan dengan pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jojo. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi SFA-nya, di mana di bagian kasir, dari awalnya kasirnya yang dilakukan secara manual berpindah ke mesin check out, ini bertujuan untuk mempermudah transaksi. Dengan sini pun bagian sales juga bisa menilai barang apa saja yang laku setiap harinya. Nah, kemudian cara kerja sistem CRM adalah yang pertama, waktu pelanggan sudah yakin dengan pakaiannya yang dipilih, maka pelanggan menuju ke mesin check out untuk melakukan transaksi pembayaran. Pelanggan tinggal meletakkan keranjang saja di mesin check out, kemudian mesin check out akan otomatis muncul tombol scan. Jika tombol itu belum muncul, maka posisi keranjang bisa jadi masih salah atau kurang tepat. Kemudian selanjutnya ditekan tombol scan-nya, nanti otomatis mesin akan men-scanning isi dari keranjang, dan waktunya hanya dalam 5 menit saja. Setelah itu akan muncul pemilihan payment atau cara pembayaran yang diinginkan. Ada berbagai macam, mungkin bisa cash, bisa debit, kredit, dan sebagainya. Kemudian setelah kita memilih salah satu, maka akan otomatis keluar notanya atau bill-nya secara otomatis, dan ini hanya dilakukan dalam 5 menit juga. Jika sukses, maka kita sudah bisa pulang. Dan selanjutnya tentang prototype akan dijelaskan oleh teman saya, Iqbal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang user interface yang ada di mesin checkout. Tampilan awal sistem akan berupa gambar atau tulisan sambutan kepada pelanggan, welcome. Kemudian ketika ingin menaruh pakaian ke dalam mesin checkout, akan muncul tombol scan sesuai yang dijelaskan di cara kerja CRM yang sudah dijelaskan barusan. Kemudian ketika proses scanning dimulai, akan keluar tulisan scanning yang menunjukkan bahwa proses scanning sedang berlangsung. Kemudian jika proses scanning sudah selesai, maka akan muncul tampilan select payment, di mana customer bisa memilih metode pembayaran, ada cash, debit, kredit, atau AirPay. Dan jika customer sudah melakukan pembayaran, muncul payment successful thank you atau tulisan yang menandakan bahwa customer sudah melakukan pembayaran, sudah selesai melakukan pembayaran. Dan presentasi tersebut mengakhiri presentasi ini. Sekian dan terima kasih.